akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya pungli bansos. Nah, nanti saya akan ajarkan kepada ibu-ibu semua supaya ibu nanti terhindar dari pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir, tetap di channel Logika Sederhana. Pada kesempatan kali ini saya sedikit memperdalam terkait manfaat catatan kas harian. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, karena apa? Penjelasan kali ini nantinya akan ada hubungannya atau bisa dibilang sebagai persiapan untuk D2 K2 yang akan datang dengan tema pelatihan edukasi keuangan dengan subbab cermat, meminjam, dan menabung. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian, meskipun pertemuan kali ini dilaksanakan secara online dikarenakan masa pandemi belum usai 100% di daerah kami, semoga pertemuan kali ini dicatat Tuhan sebagai amal silaturahmi kita, dan semoga juga barokahnya silaturahmi kita ini bisa memanjangkan usia kita, kesehatan kita, dan juga meluaskan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, video kali ini saya buat sebagai media informasi khususnya untuk KPM dampingan saya yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan umumnya untuk seluruh KPM PKH di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, berhubung ini adalah media online yang siapa saja bisa melihatnya atau menyaksikannya, bagi sahabat-sahabat subscriber, jika video kali ini bermanfaat, bisa juga ikut berpartisipasi untuk menyaksikan video kali ini. Syukur-syukur bisa diterapkan di rumah ya. Sebelum saya mulai materi kali ini, jika di sini ada pendamping PKH, Korkap, Korwil, Korek, serta SDM pusat yang menyaksikannya, nah, jika nanti ada penjelasan saya yang kurang tepat, mohon koreksinya nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, semoga kedepannya nanti PKH bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu manfaat catatan kas harian. Di sini, kenapa kita harus membuat catatan kas harian? Nah, melakukan pengaturan keuangan keluarga ini adalah hal yang sangat penting, ibu-ibu ya. Nah, karena apa? Jika keuangan keluarga dibiarkan begitu saja tanpa diatur, bukan tidak mungkin akan menjadi masalah kelak kemudian hari. Nah, untuk meminimalisir masalah keuangan keluarga, yaitu dengan membuat catatan kas harian. Terus di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat catatan kas harian. Tentunya manfaat catatan kas harian ini banyak, ibu-ibu ya. Tidak hanya 3 ini seperti yang saya sampaikan pada kali ini. Nah, di sini saya hanya akan menitik beratkan pada 3 poin ini dulu. Nah, manfaat catatan kas harian ini yang pertama yaitu mengetahui rata-rata pendapatan dan pengeluaran per bulan. Terus yang kedua, mengetahui kekuatan ekonomi keluarga. Yang ketiga, nah di sini akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya pungli bansos. Nah, di sini saya ajarkan bagaimana kita mengidentifikasi pengeluaran yang tidak wajar. Nah, yang tidak wajar ini bisa pungli. Nah, nanti saya akan ajarkan kepada ibu-ibu semua supaya ibu nanti terhindar dari pungli. Nah, khususnya pungli bansos PKH di sini ya. Saya ajarkan, dan juga bisa ini diterapkan di bansos yang lainnya ya. Nah, tidak menutup kemungkinan seperti itu.
Nah, langsung saja saya jelaskan terkait manfaat catatan kas harian yang pertama, yaitu mengetahui berapa rata-rata pendapatan dan pengeluaran keluarga per bulan. Nah, di sini bagaimana kita cara menentukan pendapatan per bulan? Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, perhitungan kali ini lebih cocok untuk ibu-ibu yang memiliki penghasilan harian. Karena apa? Karena kan memang sulit menentukan pendapatan per bulan jika penghasilan yang kita dapatkan adalah harian. Kadang-kadang memang ada kalanya pekerjaan itu lancar, kadang-kadang juga ada kalanya pekerjaan itu sepi. Nah, kan itu sangat sulit untuk menentukan pendapatan per bulan kita. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan solusi bagaimana caranya ibu menentukan pendapatan per bulan dengan pendapatan harian. Nah, tentunya kalau yang pendapatannya per bulan, misalkan kerja di pabrik atau gimana, itu enak. Gaji saya per bulan sekian. Nah, itulah pendapatan per bulan kita. Nah, dan yang mendapatkan penghasilan harian itu kan sulit untuk menentukan berapa pendapatannya setiap bulannya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Misalkan, di bulan Januari kita mendapat pendapatan sebesar 3 juta, di bulan Februari 2,5 juta, di bulan Maret 1,5 juta, di bulan April ini 3 juta, nah, sampai seterusnya sampai bulan Desember ini 2 juta. Nah, jadi ini di total semua, total pendapatan dalam 1 tahun itu sebesar 27 juta. Nah, di sini kan pendapatannya bervariasi, ya namanya pendapatan yang kita dapatkan harian, ya tentunya bervariasi. Nah, jadi di sini total pendapatan kita selama 1 tahun, nah, itu dibagi dengan jumlah bulan, yaitu dalam 1 tahun ada 12 bulan, yaitu 27 juta rupiah dibagi 12 bulan. Nah, ini ketemunya 2.250.000. Nah, di sini kita bisa menentukan bahwa pendapatan rata-rata per bulan dalam 1 tahun yaitu sebesar 2.250.000 rupiah. Nah, sedangkan pengeluaran juga sama. Misalkan di bulan Januari 2.750.000, terus di bulan Februari 2 juta, di bulan Maret 2 juta, dan seterusnya sampai bulan Desember 2 juta. Di sini di total semua pengeluaran mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember yaitu ketemu 25.500.000 rupiah. Nah, sama ini juga dibagi 12 bulan karena 1 tahun 12 bulan itu sebesar 2.125.000 rupiah. Nah, di sini ibu-ibu, pengeluaran ibu-ibu dalam 1 tahun per bulan rata-rata yaitu sebesar 2.125.000 rupiah. Nah, bagaimana kita mendapatkan angka ini 2.750.000? Terus misalkan pendapatan 3 juta ini, bagaimana kita mendapatkan angka-angka ini? Nah, langsung saja kita buka catatan kas harian kita. Nah, di sini misalkan bulan Januari, misalkan di sini untuk upah bapak, ini 100.000, kita tulis saldo 100.000. Terus upah ibu, misalkan kerja setengah hari mendapat upah 40.000, dan ini ditambah upah bapak tadi. Misalkan bapaknya ini tukang. Nah, tukang itu kan rata-rata di daerah kami memiliki bayaran per hari itu 100.000 rupiah. Nah, ini untuk ibu-ibu yang biasanya kerja di sawah, ikut buruh tani, itu sebesar 40.000 untuk setengah hari. Nah, ini 100.000 upah bapak tadi ditambah upah ibu 40.000 ini, nah, ketemu 140.000. Nah, untuk belanja memasak 40.000. Nah, di sini
140.000 dikurangi belanja memasak jadi 100.000. Di sini untuk uang jajan anak 15.000. Nah, jadi 100.000 dikurangi 15.000 sama dengan 85.000. Nah, terus pada tanggal 2 di bulan Januari Bapak mendapat upah 100.000. Nah, untuk ibu tidak, untuk upah ibu pada tanggal 2 ini ibu tidak ada panggilan atau pekerjaan. Nah, sehingga untuk upah dari ibu kosong. Nah, ini hanya dari Bapak 100.000. Nah, sisa yang tanggal 1 kemarin, nah yaitu kan sisanya 85.000. Ini ditambah upah Bapak di tanggal 2 ini jadi 185.000. Terus untuk belanja memasak 30.000, uang jajan anak 25.000 setelah dikurang-kurangi sisa 130.000. Terus pada tanggal 3 ini kebetulan Bapak sudah tidak bekerja, tidak ada pekerjaan. Nah, dan di sini ibu yang bekerja. Nah, di sini pendapatan untuk tanggal 3 dari ibu saja 40.000, 130.000 ini sisa kemarin ditambah 40.000 jadi 170.000 rupiah. Nah, terus pada tanggal 3 ini jajan anak itu 20.000. Terus beli token listrik, perlengkapan mandi cuci. Nah, setelah dijual semua, sisa saldo 70.000. Nah, misal tanggal 4-nya, misalkan ada bansos PKH sebesar 1.100.000. Nah, ini kebetulan keluarga ini punya komponen anak SMA dan lansia, karena anak SMA itu dapat 500.000 per 3 bulan, sedangkan lansia dapatnya 600.000. Jadi total 1.100.000. Nah, di sini sisa uang tanggal 3 sebesar 70.000 ditambah dengan bansos PKH 1.100.000 jadi 1.170.000. Nah, terus kegunaan bansos PKH ini untuk apa? Misalkan beli sepatu, nah, sebesar 170.000. Nah, di sini 1.170.000 dikurangi 170.000 sisanya 1 juta rupiah. Nah, terus beli alat tulis. Ini bisa buku, perlengkapan tulis lengkap, misalkan 100.000. Nah, di sini 1 juta dikurangi 100.000 yaitu 900.000 rupiah. Nah, terus ini kan tadi kan ada lansianya, misalkan dibuat beli susu lansia. Nah, misalkan 200.000. Nah, ini sisa 700.000 rupiah. Nah, bisa terus beli perlengkapan lansia. Nah, ini bisa obat-obatan ya kayak minyak angin atau balsem atau apa. Nah, yang pokoknya khusus lansia lah. Nah, ini misalkan 100.000. Bisa juga obat-obatan sebesar 100.000 di 700.000 ini. Nah, yang ini tadi dikurangi 100.000 jadi 600.000. Nah, misalkan si lansia ini kesehatannya terganggu, bisa untuk dibuat ke dokter atau ke mantri. Nah, misalkan biaya berobat ini sebesar 100.000. Nah, jadi ibu, jika uang yang kita keluarkan itu dicatat di sisi pengeluaran ya. Nah, ini sisa 500.000 rupiah. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya bansos PKH ini harus digunakan secara amanah. Jika punya anak sekolah ya digunakan untuk anak sekolah,
jika kita punya lansia di keluarga kita, ya harus untuk keperluan lansia ya. Nah, terus dengan maraknya berita akhir-akhir ini terkait pungli bansos, nah, di sini saya akan mengajarkan ibu-ibu bagaimana cara mengidentifikasi atau mengetahui pengeluaran-pengeluaran yang tidak wajar. Nah, itu bisa menggunakan catatan harian. Contohnya seperti berikut. Nah, misalkan pada tanggal 4 ini, ketika bansos PKH ini turun, nah, ini ada oknum yang melakukan pungutan liar. Misalkan entah itu mengatasnamakan iuran apa, ya silakan ditulis saja. Nah, misalkan iuran dipungut oleh si A. Nah, si A ini bisa orang lain, bisa pendamping PKH. Jika yang memungut iuran ini orang lain, nanti ibu-ibu bisa langsung menanyakan ke pendamping PKH, apakah iuran ini wajar atau tidak. Dan nanti pendamping PKH akan memberikan penjelasan kepada ibu-ibu. Nah, jika yang melakukan pungutan ini adalah pendamping PKH sendiri, nah, ibu-ibu bisa menanyakan kepada aparat setempat, misalkan ke kepala desa. Tanya aja, kepala desa itu kan bapaknya ibu-ibu semua di daerah ibu-ibu. Nah, misalkan, Pak, ini tanggal sekian ada pungutan ini dilakukan oleh si A. Si A ini misalkan dengan PKH. Apakah pungutan ini wajar atau tidak? Nah, nanti ibu-ibu biar bisa dijelaskan oleh kepala desa. Atau ibu-ibu bisa datang ke dinas sosial, karena di dinas sosial itu ada kantor kita, kantor pendamping PKH. Nah, bisa langsung tanyakan ke sana kalau ada kesempatan. Nah, kalau misalkan tidak punya waktu, ya bisa tanya ke kepala desa atau orang yang ibu anggap mengerti terkait pengeluaran-pengeluaran, misalkan iuran-iuran yang wajar atau tidak. Nah, jadi nanti ibu-ibu bisa menanyakan. Jika si A ini orang lain, bisa menanyakan ke pendamping PKH. Jika yang menarik iuran ini pendamping PKH, ibu-ibu bisa menanyakan ke dinas sosial ataupun ke kepala desa atau orang-orang yang berkompeten terkait masalah bansos. Nah, misalkan iuran ini sebesar 50.000. Nah, jadi kan sisanya yang ini tadi 500.000 dikurangi 50.000 jadi 450.000 rupiah. Nah, jadi di sini misalkan tiba-tiba pada tanggal 4 ini ada sidak, misalkan dari Ibu Menteri. Nah, kemarin kan sempat beredar berita bahwa ada ibu-ibu yang ditanya itu salah ngomong. Nah, ketika ibu-ibu ini memiliki catatan kas harian, misalkan ada sidak seperti itu, tinggal tunjukkan langsung catatan kas harian ibu-ibu kepada pejabat yang melakukan sidak. Ini catatannya, pengeluaran saya, misalkan pungli dipungut oleh si A. Itu kan kelihatan. Ibu-ibu tentunya kan namanya kita tinggal di daerah, nah, terus ada pungutan-pungutan itu kadang-kadang kita ini tidak bisa ngomong. Kita kalau di orang-orang Jawa itu sungkan, akhirnya kita kasih. Nah, itu jangan lupa ibu-ibu ketika mengasih itu, karena ibu-ibu tidak bisa menolak, itu bisa langsung ibu catat. Dan jangan lupa ibu-ibu minta dokumentasi berupa foto. Nah, jika nanti pengeluaran ini dirasa tidak wajar, nanti foto itu bisa dibuat bukti untuk ibu-ibu ya. Nah, jadi catatan kas harian ini juga bisa untuk mengidentifikasi pengeluaran yang ibu-ibu anggap itu tidak wajar. Nah, jadi ibu silakan tulis di sini iuran dipungut oleh si A, entah itu untuk keperluan apa, nanti tinggal tanyakan kepada orang yang lebih paham. Nah, jadi itu catatan kas harian ini solusi untuk mengatasi pungli.
Bu ya. Nah, di sini salah satu fungsi catatan kas harian itu yaitu untuk mengidentifikasi iuran-iuran atau pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak wajar. Nah, jadi suatu saat jika ibu-ibu kok disidang sama pejabat, nah ibu-ibu nggak usah bingung, ibu-ibu tidak salah ngomong, tinggal tunjukkan saja kas harian ini, biar catatan kas harian ini yang berbicara. Ibu diam saja sudah, tinggal menjelaskan sedikit-sedikit. Nah, apalagi disertai foto, itu lebih mantap ibu-ibu. Nah, jadi seperti itu salah satu fungsi catatan kas harian. Terus, nah, di sini tadi kan pendapatan 3 juta. Terus pengeluaran ada yang 2 juta. Ini dapat dari mana angka-angka ini? Nah, ini angka ini dapat dari mana? Yaitu misalkan di bulan Januari ini, untuk mengetahui pendapatan di bulan Januari, ya ibu total saja semua yang ada di kolom pendapatan ini. Nah, ini di total, nah, ketemu sudah pendapatan ibu-ibu di bulan Januari. Misalkan total pendapatan pada bulan Januari sebesar 3 juta. Ini misalkan ibu-ibu ya. Nah, 3 juta ini nanti ditulis di sini dulu ya. Nah, pendapatan bulan Januari yaitu sebesar 3 juta. Nah, terus sama juga terkait pengeluaran. Nah, ini total pengeluaran dalam bulan Januari ini di total semua. Nah, ini misalkan ketemu 2.750.000. Nah, ini ditulis di sini ibu ya. Nah, pengeluaran bulan Januari besar 207.150.000 rupiah. Nah, jadi seterusnya seperti itu. Jadi setelah kita tahu berapa rata-rata pengeluaran dan pendapatan keluarga kita bisa menghitung kekuatan ekonomi keluarga. Nah, dengan rumus ini pendapatan ini dalam 1 tahun Bu ya. Nah, dikurangi pengeluaran juga dalam 1 tahun. Nah, ini ketemu misalkan tadi kan pendapatan kita dalam 1 tahun 27 juta rupiah, sedangkan pengeluarannya sebesar 25.500.000 rupiah. Nah, ini pendapatan ini dikurangi pengeluaran dibagi 12 bulan. Nah, jadi pendapatan dikurangi pengeluaran sebesar jadi 100.500.000 rupiah dibagi 12 bulan, nah, yaitu ketemu 125.000 rupiah per bulan. Jadi kekuatan ekonomi ibu-ibu itu sebesar 125.000 rupiah per bulan. Nah, jadi kenapa saya tadi di awal bahwa materi apa itu penjelasan kali ini ada hubungannya dengan materi P2K2 yang akan datang, itu kekuatan ekonomi ibu-ibu ini sebesar 125.000 ini bisa jadi acuan kita. Misalkan ibu-ibu ingin meminjam atau berhutang, misalkan untuk keperluan usaha atau apa. Nah, ini jangan sampai melebihi misalkan hutang atau pinjaman yang per bulannya kita harus setor sekian. Jadi ibu-ibu jangan sampai melebihi angka ini, supaya nanti ibu-ibu tidak gali lubang tutup lubang. Yang nanti penjelasan lebih lanjutnya saya akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya di P2K2. Jadi inilah manfaat catatan kas harian, itu juga bisa mengetahui kekuatan ekonomi keluarga ibu ya. Jadi ibu kalau ingin berhutang, kalau sudah mengetahui kekuatan ekonomi, jangan sampai berhutang yang setorannya per bulan melebihi dari kekuatan ekonomi keluarga ibu-ibu, supaya terhindar dari gali lubang tutup lubang. Nah, terus sekian penjelasan terkait pendalaman materi terkait catatan kas harian. Nah,
pada kali ini berhubung sedang nuansa kemerdekaan, kemerdekaan itu didapatkan bangsa Indonesia ini tidak secara cuma-cuma, tapi melalui dengan perjuangan para pahlawan dengan tumpah darah, peperangan. Nah, di sini saya pendamping PKH, apakah KPM PKH bisa jadi pahlawan? Saya jawab bisa. Bagaimana caranya? Yaitu caranya bagi ibu-ibu yang merasa sudah mampu, baik dari segi ekonomi. Nah, misalkan ibu-ibu sudah tidak bingung lagi terkait ekonomi, saya harap ibu-ibu kalau ingin jadi pahlawan segera mundur dari program Keluarga Harapan. Nah, misalkan ibu-ibu tidak mampu dari segi ekonomi, tapi ibu-ibu memiliki mental yang kuat. Nah, contohnya, misalkan ibu-ibu, saya ini belum terlalu tua, atau saya ini masih kategori muda, saya akan bekerja keras demi membahagiakan keluarga. Ibu ingat-ingat perjuangan kita, pahlawan-pahlawan kita dulu mendapatkan kemerdekaan, yaitu dengan cara susah payah, sehingga kemerdekaan didapat oleh bangsa Indonesia yang kita rasakan sampai sekarang. Seperti itu juga ibu-ibu nantinya, saya harus berjuang demi membahagiakan keluarga saya seperti para pahlawan dulu yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, disitulah ibu-ibu bisa menjadi seorang pahlawan. Terus misalkan kita tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi, dari segi mental, nah terus ada lagi terus kita mampu dari segi empati. Misalkan kayak gini dulu ya, misalkan kita dapat bansos PKH, terus sedangkan kita melihat banyak sekali warga-warga atau rakyat di Indonesia yang dikategorikan prasejahtera, nah itu masih banyak yang belum dapat, padahal mereka itu dari segi ekonomi itu di bawah ibu-ibu yang dapat. Nah, disitulah jika ibu-ibu memiliki rasa empati ini, ibu bisa segera mengundurkan diri dari program PKH. Karena apa? Karena ibu itu tadi memiliki empati bahwa ibu melihat banyak sekali keluarga-keluarga yang prasejahtera yang ekonominya di bawah ibu masih belum tersentuh oleh bansos, khususnya PKH. Nah, jadi disitulah ibu-ibu bisa menjadi pahlawan. Nah, di sini saya ajak, ayo segera mengundurkan diri dari program Keluarga Harapan bagi yang sudah mampu, yang saya jelaskan tadi, baik dari segi ekonomi, dari segi mental, dari segi empati. Bagi yang belum mampu, ya tidak usah dipaksa. Nah, karena apa? Karena dengan ibu-ibu mengundurkan diri, itu sama saja dengan memberi kesempatan kepada keluarga prasejahtera yang lain yang belum tersentuh oleh PKH. Nanti harapannya ketika ibu-ibu sudah keluar, kan kuota penerima PKH di Indonesia ini kan berkurang, otomatis nanti pemerintah akan menggenapi lagi kuota tersebut. Nanti akan turun lagi validasi. Kita pendamping PKH nanti akan memvalidasi lagi calon KPM penerima bansos PKH. Nah, disinilah ibu-ibu bisa menjadi pahlawan bagi mereka yang belum tersentuh bansos. Karena ibu sudah merasa mampu, baik dari segi ekonomi, mental, dan juga empati. Jadi, seperti itu bagaimana cara ibu-ibu KPM PKH bisa menjadi pahlawan. Karena apa? Karena saat ini pemerintah masih belum mampu untuk membantu seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi seperti itulah cara itu untuk menjadi pahlawan bagi keluarga prasejahtera yang lain. Nah,
Terus, nah, sebagai penutup, jadi catatan keseharian ini meskipun kelihatannya rumit untuk dilakukan, tapi dengan melakukannya setiap hari, maka suatu hari nanti mencatat pendapatan dan pengeluaran akan menjadi suatu kebiasaan positif dan akan memberi manfaat ke depannya bagi keluarga kita semua. Nah, tidak kalah penting juga ibu semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Logika Sederhana. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya ibu, saudara-saudaraku sekalian. Jika video kali ini bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Saya, pendamping PKH Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, raih keluarga sejahtera.